Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Perlu dicontoh pemain lain. Ricky Kambuaya berlatih mandiri naik turuni Bukit Jelang menghadap Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pukulan berat dan shock berat untuk Mark Klok. Kekecewaan Mark Klok setelah STY coret dari timnas Indonesia meski tampil apik di Persib. Peringatan keras dari STY untuk membangun mental para pemain. Shin Tae-yong ingatkan pemain timnas Indonesia singkirkan rasa sungkan ketika bermain di lapangan. Alhamdulillah kabar baik dari Nathan. Kini Nathan Chu Aon resmi masuk skuad Swansea City musim 2024 hingga 2025. Kans The Swans beri kesempatan pemain terpopuler di timnas Indonesia ini. Justin Hubner tukar nasib dengan Asnawi Mangkualam. Begini penjelasannya. Kabar baik jelang penuhi panggilan timnas Indonesia. Rafael Struijk sukses bawa Ado Den Haag U21 promosi. Witan Sulaiman tidak dipanggil jelang hadapi Irak dan Filipina. STY restui Witan Sulaiman naik haji. Begini sikap Shin Tae-yong soal agama Islam. Gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya terpantau melakukan latihan mandiri sebelum memenuhi panggilan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Jelang menghadap Shin Tae-yong, baru-baru ini Ricky membagikan video dirinya berlatih mandiri. Lewat Instagram pribadinya, Ricky Kambuaya terlihat berlari naik dan menuruni bukit yang kemungkinan berada di dekat rumahnya. Ricky memilih latihan tersebut demi menjaga kondisi fisiknya tetap prima saat membela timnas Indonesia nanti. Pasalnya, Ricky telah menyelesaikan musim dengan Dewa United. Klub berjuluk Si Anak Dewa mengakhiri Liga 1 dengan berada di peringkat kelima dengan 54 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin untuk bisa lolos ke Championship Series. Sementara Ricky Kambuaya mencatatkan 4 gol dan 3 assist untuk Dewa United dalam 29 penampilan musim ini. Pelatih Dewa United, Jan Olderyekering pernah memuji bila Ricky adalah pemain yang bisa diandalkan walaupun posisi bermainnya tidak sesuai dengan apa yang biasa ia mainkan. Bagi saya, Ricky memang pantas menjadi bintang pertandingan. Ini bukan hanya tentang apa yang dilihat saat di lapangan, tapi saya mencoba menempatkannya pada posisi yang bukan tempatnya, dan saya sudah mengatakan posisinya akan bisa lebih banyak mengendalikan permainan. Bagi saya, dia yang membuat perbedaan dari taktik yang sudah diterapkan tim. Sementara itu di timnas Indonesia, Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang rutin dipanggil Shin Tae-yong. Ricky mencatatkan 37 caps bersama Garuda dengan catatan 5 gol dan 6 assist. Dalam pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong cukup serius mempersiapkan tim demi meraih hasil maksimal untuk lawan Irak dan Filipina. Bahkan mereka punya satu laga uji coba lawan Tanzania pada 2 Juni sebelum bertemu Irak dan Filipina. Selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga. Saya akan mengusahakannya, oleh karena itu kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia. Pesepak bola Persib Bandung, Mark Klok sangat terpukul usai tahu dirinya tak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan Juni mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sejujurnya, saya kaget karena harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa.
apalagi setelah tampil bagus bersama Persib, kata Klopp. Klopp tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama Pangeran Biru julukan Persib untuk memantaskan diri dipanggil ke timnas Indonesia. Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih. Pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar Jordi Amat CS bisa meraih kemenangan dalam 2 laga itu. Seperti diketahui, 2 pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim untuk kualifikasi pada bulan Juni. Saya akan mendukung mereka. Timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kemudian melawan Filipina 11 Juni 2024. Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua dalam grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 2 hasil imbang dalam 2 pertandingan mendatang. Tambahan 2 poin dari hasil imbang akan mengamankan posisi Indonesia sebagai runner-up untuk bisa lolos ke babak ketiga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memanggil 22 pemain jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak memanggil Elkan Bagot dan Mark Klopp. Pelatih Shin Tae-yong mengingatkan pemain timnas Indonesia untuk menyingkirkan perasaan sungkan saat berada di sebuah pertandingan. Shin Tae-yong justru meminta pemain timnas Indonesia untuk berani menegur antar sesama jika memang ada yang keliru. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong dalam acara Meet and Greet di Senayan Park, Jakarta Pusat. Memang masalah terbesar komunikasi, ucap Shin Tae-yong. Karena memang orang Indonesia sangat baik, jadi tidak bisa memberi teguran ke pemain. Ketika situasi kurang baik, harusnya komunikasi memberi teguran pemain. Tetapi orang Indonesia suka sungkan kepada pemain lain, itu menjadi tantangan untuk saya. Di luar itu, Shin Tae-yong mengaku kagum dengan sikap anak asuhnya yang sangat komitmen mengikuti latihan dengan intensitas keras. Pertama-tama terima kasih kepada pemain timnas. Saya sangat mengapresiasi para pemain karena mereka selalu mengikuti arahan dari saya, ujar Shin Tae-yong. Kini Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI era Erick Thohir sepakat memperpanjang kerjasama hingga 2027. Masa bakti Shin Tae-yong berlanjut berkat menunaikan target dari PSSI. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon diumumkan sebagai bagian dari skuad Swansea City. Setelah selesai merampungkan bersama SC Heerenveen, Nathan Chu Aon kembali ke klub induknya Swansea City. Tak lama berselang, The Swans mengumumkan bila Nathan menjadi bagian dari skuad mereka untuk musim 2024 hingga 2025. Nathan menjadi pemain yang muncul di daftar pemain bersama salah satunya ex-gelandang Liverpool Joe Allen. Dengan begitu, Nathan siap memulai petualangan barunya membela Swansea City pada musim 2024 hingga 2025 di bawah asuhan pelatih anyar Luke Williams. Pada musim 2023 hingga 2024, Nathan Chu Aon menjalani masa peminjaman di SC Heerenveen. Ia hanya mendapat menit bermain sebanyak 15 menit dalam 4 laga. Selain itu, ia lebih banyak berada di bench dengan catatan 7 kali. Di Swansea City pun Nathan belum pernah bermain untuk tim senior. Sehingga pada musim 2024 hingga 2025 ini menjadi kesempatan emas buat Nathan mencari menit bermain di Swansea City. Fanpage Swansea City di X Only Swans menobatkan Nathan Chu Aon sebagai pemain terpopuler di Swansea City berdasarkan follower di Instagram nyaris 2 juta. Sejak berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, Nathan Chu Aon bermain 2 kali untuk tim senior dan tim U23. Dia mendapat nyaris 2 juta follower di Instagram.
Membuatnya sejauh ini sebagai pemain dengan follower terbanyak meski belum pernah main untuk tim senior Swansea. Kini Nathan Chu Aon kembali dipanggil timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong sendiri pernah memuji pemain 21 tahun itu karena komunikasinya di lapangan. Nathan dinilai justru mau membangun komunikasi dengan pemain lain yang kerap kali diam dan sungkan. Seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia, artinya tidak ada komunikasi. Memang paling penting taktik bicara dari taktik lain, tetapi pemain lokal kita terlalu diam. Jadi saya lihat kelakuan Nathan sangat baik, itu pun malah yang saya minta ke semua pemain. Tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah ketika memberi teguran ke pemain. Komunikasi harusnya sangat baik dan itu yang harus dilakukan terus. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner mulai kehilangan tempat di Cerezo Osaka sedangkan Asnawi Mangkualam kembali mendapatkan kesempatan bermain di Port FC. Pertama adalah Justin Hubner. Pemain berposisi sebagai bek itu sempat menjadi starter di Cerezo Osaka pada tanggal 11 Mei lalu. Tepatnya yakni pada laga pekan ke-14 J1 League 2024 saat Cerezo Osaka melawan Vissel Kobe. Namun sayang Justin Hubner gagal mempersembahkan kemenangan. Gawang Cerezo Osaka justru harus kebobolan 4 kali dan menelan kekalahan 1-4. Setelah laga tersebut Justin Hubner tak lagi dimainkan. Pemain milik klub Wolverhampton Wanderers itu kini tercatat sudah absen 2 kali dalam laga terakhir Cerezo Osaka. Rinciannya yakni melawan Machida Zelvia dan Avispa Fukuoka. Sementara itu, Cerezo Osaka saat ini tercecer di urutan ke-7 klasemen J1 League 2024. Cerezo Osaka tercatat meraih 23 poin dari 15 laga. Poin tersebut terpaut 9 angka dari Machida Zelvia yang menempati puncak klasemen. Beralih ke Asnawi Mangkualam. Asnawi sempat kehilangan tempat di Port FC pada periode akhir April hingga awal Mei 2024. Kapten timnas Indonesia itu absen memperkuat Port FC pada laga pekan ke-26 dan 27 Liga Thailand 2024. Asnawi lalu kembali mendapatkan kesempatan bermain ketika Port FC melawan Buriram United pada 12 April lalu. Namun Asnawi hanya turun sebagai pemain pengganti pada penghujung laga. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya turun sebagai starter pada laga selanjutnya. Tepatnya yakni saat Port FC ditantang Ratchaburi FC pada 19 April 2024. Laga ini berakhir seri 2-2. Asnawi Mangkualam tak bermain penuh karena ditarik keluar pada menit ke-62. Hasil seri mengantarkan Port FC bertengger di peringkat ketiga di klasemen dengan raihan 54 poin. Poin tersebut terpaut 12 angka dari Buriram United yang menempati puncak klasemen. Ado Den Haag U21 sukses promosi ke kasta tertinggi Divisi 1 dalam Liga Pemain Muda usia di bawah 21 tahun. Laga lanjutan O21 Divisi 2 Spring mempertemukan Ado dengan SC Heerenveen U21. Pada pertandingan ini Struik langsung turun sejak menit pertama dan menempati posisi sebagai winger. Gol satu-satunya dicetak oleh Enoch George sekaligus memastikan Ado mengunci kemenangan dengan skor akhir 1-0. Kemenangan ini membawa Ado akhirnya promosi ke kasta tertinggi. Sebelumnya mereka harus degradasi dan bermain di kasta kedua selama 6 bulan. Rafael Struik memang belum mendapatkan menit reguler bersama tim Ado Senior. Dia tercatat baru tampil dalam 3 laga di Keuken Kampion Divisi 2023 hingga 2024. Namun dia sukses mendapatkan kepercayaan penuh bersama tim muda Ado. Struik sendiri memang sudah mendapatkan promosi ke tim senior. Pada O21 Divisi 2 Spring, dia bermain dalam 3 laga dan sukses menyumbangkan 2 gol. Pemain kelahiran Leidschendam ini cukup tajam dengan meraih 3 gol dari 3 pertandingan. Berbeda dengan tim mudanya yang sukses promosi, Ado Den Haag Senior saat ini sedang berjuang di play-off untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie.
Ado sukses mengalahkan Degra Afcap dengan agregat 5-4 dalam laga playoff promosi musim ini. Sebelumnya, tim yang bermarkas di Bingoal Stadium ini meraih kemenangan dengan skor 2-3 di leg pertama. Pada leg kedua, Ado dan Gra Afcap menutup laga dengan skor imbang 2-2. Selanjutnya, Struik akan menjalani tugas bersama Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Dia dipanggil Shin Tae-yong untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina sekaligus laga uji coba melawan Tanzania. Skuad Garuda butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi dan mengunci satu tempat ke Piala Asia 2027. Witan Sulaiman memilih untuk menjalani ibadah haji ketimbang memperkuat Timnas Indonesia dalam dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah merestui keputusan Witan Sulaiman. Pemain asal Palu itu disebut memang sudah mengutarakan niatnya itu pasca membela Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong sendiri memang memiliki toleransi yang tinggi dengan agama mayoritas pemain Timnas Indonesia, yakni Islam. Bahkan Shin Tae-yong saat awal melatih Timnas Indonesia, dirinya mencoba mempelajari agama Islam lewat seorang dokter. Tak tanggung-tanggung, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu itu mendengarkan penjelasan Islam dari dokter itu kurang lebih selama 3 jam. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita selama kurang lebih 3 jam, kata Shin Tae-yong. Hal tersebut dilakukan Shin Tae-yong untuk menghormati para pemainnya yang memeluk agama Islam, sehingga dirinya bisa membuat porsi latihan yang tak mengganggu ibadah para pemainnya. Toleransi yang diberikan Shin Tae-yong pun terlihat saat bulan suci Ramadan atau saat para pemainnya yang beragama Islam menjalani ibadah puasa pada 2021 lalu. Demi menghormati anak asuhnya, Shin Tae-yong menggelar latihan pada malam hari setelah para pemainnya berbuka puasa.